Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati beliau Ketua Yayasan, Ketua DKM, beserta seluruh pengurus Masjid Al-Aqsa. Wabil khusus Bapak Ibu yang Allah muliakan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala khairi khalqillah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Uhayyikum jami'an tahiyatan islamiyah. Tahiyatul Islam hiyassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji dan syukur kita kepada Allah atas semua nikmat yang dikaruniakan. Semoga konsistensi kita dalam mensyukuri nikmatnya membuat Allah menambah nikmatnya dalam kehidupan kita, yang dalam istilah lain disebut dengan keberkahan. Nikmat yang dipenuhi dengan keberkahan. Nikmat yang berkah itu sederhananya nikmat yang disyukuri dan kesyukuran yang dinikmati. Sebab ada nikmat kita yang justru disyukuri orang lain. Contoh, Ramadan itu nikmat milik umat Islam, tapi yang bersyukur yang lain, yang punya pabrik marzan, yang punya pabrik macam-macam. Yang punya Ramadan umat Islam, yang bersyukur yang lain. Seharusnya nikmat itu kita yang mensyukuri, kesyukuran itu kita yang menikmati. Itulah yang disebut dengan nikmat yang dipenuhi keberkahan. Kalau kita nggak bisa menikmati kesyukuran dan tidak bisa mensyukuri nikmat, nah itu nikmatnya hilang berkahnya. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwatal iman yang Allah muliakan, malam ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan sesuai yang diamanahkan oleh DKM. Malam ini topiknya, temanya adalah tentang adab berpuasa dan amalan sunnah di bulan suci Ramadan. Mungkin membosankan bagi sebagian, tapi ini penting Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Di dalam Al-Quran Allah mengangkat satu permisalan, yaitu himar yahmilu asfara, keledai yang membawa buku. Sebanyak apapun tumpukan buku yang ada di atas punggung keledai, tidak akan pernah membuat keledai itu pintar. Nah, mudah-mudahan kita tidak tergolong perumpamaan ini. Makanya
jangan sampai kita bosan. Setiap menjelang Ramadan selalu ada tajadi dunia. Jadi fokus pembahasan kajian pada Ramadan itu konteksnya adalah memperbaharui niat. Ilmunya mungkin sudah ada, tetapi niatnya harus kembali diperbaharui. Jangan sampai kita seperti yang Allah perumpamakan, keledai yang membawa banyak buku tapi tidak kunjung membuat dia menjadi pintar. Bapak Ibu sekalian, kita mulai dengan ungkapan Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi ini seorang ulama besar pada abad ke-6 Hijriah. Nama lengkapnya Abdurrahman bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ubaidillah bin Az-Zawji. Beda dengan Ibnu Qayyim Az-Zawziyah. Ini Ibnul Jauzi. Kunyahnya, lakopnya adalah Abul Faras. Lahir 510 Hijriah, wafat 597 Hijriah di Baghdad. Suatu hari beliau ditanya, dan beliau mengatakan, "Tallahi, demi Allah, lau qila li ahli kubur tamannau." Kalau seandainya ditanyakan, disampaikan kepada seluruh ahli kubur, berharaplah, bercita-citalah, la tamannau yauman min Ramadan. Mereka akan berharap satu hari dalam bulan Ramadan. Seandainya seluruh ahli kubur disuruh untuk berharap, maka mereka semua akan berharap satu hari saja dari bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian betapa bulan Ramadan bukan bulan biasa. Bukan bulan biasa, tapi bulan yang luar biasa, yang hanya dikhususkan bagi orang-orang yang luar biasa. Maka dalam istilah lain, Ramadan bulan istimewa, yang tahu keistimewaannya hanya orang-orang yang istimewa. Karena dalam ungkapan sederhana, hanya orang penting yang tahu arti kepentingan. Hanya pejuang yang tahu arti perjuangan. Hanya orang istimewa yang tahu arti keistimewaan Ramadan. Salah satu bentuknya keistimewaan orang-orang yang tahu tentang keistimewaan bulan suci Ramadan adalah tajadi dunia, memperbaharui niat dalam konteks mempersiapkan diri. Seperti yang Bapak Ibu lakoni malam ini, insya Allah. Mudah-mudahan semua kita dicatatkan oleh Allah bagian dari hamba-hambanya yang mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Maka gak usah ikut-ikutan latah seperti yang lain, suka pada masa spanduk marhaban ya Ramadan. Seandainya Ramadan itu makhluk, seandainya senyum kali Ramadan. Yang pantas mengucapkan marhaban itu justru Ramadannya. Marhaban ya kaum muslimin, bukan marhaban ya Ramadan. Ramadan itu pasti datang, pasti ada Ramadan.
Yang jadi masalah, kita ada tidak di bulan Ramadan? Cuma ya itulah, sebagian besar latah-latahan mengucapkan marhaban ya Ramadan, sama seperti ungkapan Syekh Dawud, Syekh Be'al, selamatkan bumi. Kegeeran amat manusia kok selamatkan bumi. Yang ada selamatkan manusia yang menghuni bumi ini. Bumi itu gak usah diselamatkan. Kalau dibilang pemanasan global, bumi ini pernah lebih panas daripada sekarang. Aman-aman aja itu bumi. Yang perlu diselamatkan itu manusia yang menghuni bumi ini. Kadang-kadang bolak-balik istilah gitu. Tapi ya begitulah. Kalau nggak gitu nggak rame. Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, beliau mengatakan tallahi, demi Allah, seandainya ahli kubur diminta untuk bercita-cita, berharap, apa yang mereka harapkan? Yang diharapkan hanya sehari dari bulan suci Ramadan. Nah, kita masuk kepada pembahasan Bapak Ibu sekalian. Pertama tentang adab puasa. Kita nggak usah bertele-tele, singkatnya adab puasa itu terkunci dalam satu kaidah. Ada puasa itu batal secara syariat, tapi ada puasa yang tidak batal secara syariat, tapi hilang pahalanya secara hakikat. Puasa ada yang batal secara syariat, dia makan, dia minum, dia berhubungan suami istri, namanya siam. Tapi ada puasa secara syariat dia tidak batal, tetapi secara hakikat dia kehilangan pahalanya. Itulah yang disebut dengan istilah shaum. Ada siam, ada shaum. Siam itu spesifik aspek ritual ibadah. Tetapi shaum tidak hanya meninggalkan makan, tidak hanya meninggalkan minum dan berhubungan suami istri, tetapi shaum adalah kemampuan untuk menahan segala-galanya dalam kehidupan ini. Maka Nabi mengatakan, kam min sha'im laisa lahu min syamihi illal ju' wal 'atas. Banyak yang puasa gak mendapatkan apapun kecuali lapar dan haus. Nah, insya Allah jamaah Al-Ansar tingkatannya bukan sekedar siap lagi. Kalau cuma menjaga tidak makan, tidak minum, insya Allah lulus. Tidak berhubungan suami istri, insya Allah lulus. Tapi apakah dari tahun ke tahun puasa kita hanya sekedar menahan lapar, menahan haus dan semua yang membatalkan? Berarti tidak ada peningkatan. Bukan menghakimi, tetapi mengajak untuk introspeksi. Kan prinsipnya even the best can be improved. Sekalipun sudah baik, masih tetap harus terus ditingkatkan agar lebih baik. Jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya apa itu adab shaum yang pertama, adab puasa yang pertama, jadikan puasa
bukan sekedar menahan lapar haus dan berhubungan suami istri dari fajar hingga terbenam matahari, tapi jadikan puasa sebagai momentum untuk melatih diri apa yang menjadi esensi puasa itu. Apa esensi puasa? Imsak. Imsak itu artinya tahan. Mampukah kita menjadi pribadi yang bertahan dalam hidup ini? Bukan ketika hanya Ramadan, tetapi yang terpenting di luar Ramadan. Ramadan momentum untuk melatih, pembuktiannya itu setelah Ramadan. Imsak, tahan. Inilah hakikat nafsu, Bapak Ibu sekalian. Nafsu itu bukan untuk dihilangkan, sebab mustahil nafsu dihilangkan. Kalau ada yang mengatakan kita menghilangkan nafsu, itu salah. Karena nafsu tidak bisa dihilangkan. Dia menjadi bagian dari fitrah manusia. Tapi nafsu untuk dikendalikan. Dan pengendalian nafsu itu hakikatnya adalah kemampuan kita untuk menahan. Yang disebut menahan tentu tidak selamanya, ada waktunya tertentu. Maka ketika disebut sabar, yang gak selamanya, kapan? Ya sabar saja. Sampai kapan? Ya sabar. Sampai kapan? Ya sabar. Ada waktunya, dan yang tahu itu hanya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, adab yang pertama bagaimana menjadikan puasa bukan sekedar siang, tapi menjadi shaum dalam kehidupan kita. Melatih diri untuk mampu menahan segala-galanya. Maka Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu ibadah pokoknya itu ada dua. Gak usah neko-neko kita berharap sampai buat program yang jelimet. 3 hal saja yang kita utamakan ketika Ramadan. Pertama, siangnya puasa. Yang kedua, qiyam, hidupkan malam-malamnya. Dan yang ketiga, tingkatkan al-jud, kedermawanan. 3 prinsip utama di bulan suci Ramadan. 3 hal itu saja bisa kita lakukan. Itu sudah lebih dari apa yang dilakukan banyak orang selama ini. Siangnya puasa, malamnya hidupkan dengan ibadah, dan yang ketiga, kedermawanan ditingkatkan. Apa hubungannya siang puasa, malam hidupkan dengan ibadah? Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, jelas kaedahnya di dalam agama kita. Rasa lapar itu akan membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Rasa kenyang itu cenderung menjauhkan orang dari Allah. Apa buktinya Ustaz? Sederhana. Orang kalau kekenyangan itu larinya ke mata. Makanya kalau lagi ada pengajian, banyak yang ngantuk. Nah itu biasanya sedang kenyang. Karena orang lapar itu gak pernah ngantuk. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, Allah menciptakan
semua karunia ini yang Allah karuniakan dalam kehidupan kita ini pada hakikatnya semua adalah ujian. Dan ternyata dalam kondisi penuh keterbatasan, manusia lebih mampu untuk menghadapi ujian. Buktinya, Bapak Ibu lihat, lebih banyak mana kecelakaan di jalan tol apa jalan biasa? Kalau secara angka jalan biasa, tapi kecelakaan di jalan biasa itu nggak pernah fatal, paling serempetan, tabrak depan, tabrak belakang, jarang ada korban jiwa. Tapi jangan tanya jalan tol, angkanya memang nggak sebanyak jalan biasa, tapi kecelakaan di jalan tol itu bisa berakibat fatal, kematian. Ini membuktikan banyak orang yang mampu diuji dengan kemiskinan, tapi banyak yang tidak kuat ketika diuji dengan kekayaan. Banyak yang kuat ketika diuji dengan kesempitan, tapi sulit dan banyak yang tidak lulus ketika diuji dengan kelapangan. Sholat itu nikmatnya kalau lagi nggak punya duit. Itu nikmat. Ibu sholat itu paling nikmat kalau lagi punya masalah sama suami. Itu masalah, itu sujudnya bisa setengah jam. Tapi kalau lagi banyak duit di dompet, hidup lagi tenang-tenang aja, gak ada masalah. Zuhur 1 menit kelar, itu malaikat bingung, belum sempat ditulis orangnya, udah hilang dari sholat. Kira-kira, mudah-mudahan salah. Salah satu momentum puasa itu filosofinya, lapar, haus, itu justru momentum untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih ingat kepada Allah. Ini dibuktikan juga di mana waktu dalam kehidupan manusia dalam setahun yang paling menunggu azan itu kan Ramadan. Di luar waktu Ramadan ada yang bisu-bisu kalau dengar azan. Kalau bisu-bisu itu bahasa Jawa, marah-marah. Muazzimnya suaranya bagus gitu, langsung suara pas-pasan. Padahal dia nggak senang sama azan, bukan sama yang azan. Tapi jangan tanya ketika Ramadan, khususnya azan maghrib, ditunggu betul. Bahkan sampai ada yang mengatakan azan zuhur mirip azan maghrib. Semuanya udah gak ada. Semuanya serba seperti azan maghrib, mau zuhur, mau azan. Yang paling banyak memperhatikan waktu melihat jam kapan? Ramadan. Ya, subhanallah, setiap 5 menit melihat jam. Padahal baru aja selesai sahur. Itu bukti yang mungkin remeh, kecil, tapi itu membuktikan bahwa momentum Ramadan menambah tingkat spiritual seseorang kepada Allah. Maka Ramadan itu menjadi istimewa karena dia momentum untuk meningkatkan ibadah secara otomatis. Maka Bapak Ibu sekalian, siangnya diisi dengan puasa, siang belajar untuk mengosongkan perut, belajar untuk tidak banyak makan.
Kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu, bukan menghilangkan hawa nafsu. Ramadan itu bukan hanya yang haram yang dilarang, yang halal pun dilarang jika belum waktunya. Tempe itu halal, tahu halal, tapi jangan habis dulu. Jadi bukan hanya yang haram dilarang, dalam hidup ini yang halal pun harus dikendalikan. Maka kalau nilai Ramadan mampu kita bawa di luar Ramadan, yang memang hakikatnya demikian, disyariatkannya Ramadan bukan sekedar Ramadan untuk Ramadan, tapi Ramadan untuk 11 bulan setelahnya. Itulah makna esensial dari perintah puasa. Indah kehidupan ini kalau nilai-nilai Ramadan itu mampu kita praktekkan di luar Ramadan, bukan sekedar pada saat Ramadan. Maka bukan sekedar siang, tapi juga harus som. Melatih diri dengan mengosongkan perut pada siangnya, dan melatih diri menghidupkan malamnya dengan ibadah. Kaedahnya man talabal ula sahiran layan. Siapapun yang mencari ketinggian, keutamaan dalam hidup ini, maka jangan banyak-banyak tidur malam. Maka kelak di akhirat pun ada panggilan khusus bagi mereka yang jauh dari tempat tidurnya. Ainal ladzi tatajafa junubuhum anil madaji. Mana mereka hamba-hambaku, kata Allah, yang menjauhkan lambungnya dari tempat tidurnya. Maka ada sholat tahajud. Subhanallah, sholat tahajud, sholat sunnah yang eksplisit disebut dalam Al-Quran. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Jangan banyak-banyak tidur malam, tapi nanti akan banyak yang beralasan tentang teori kesehatan, teori kedokteran. Tidur harus minimal sekian jam. Antum ikutin, bapak ibu ikutin teori itu, minimal 6 jam, 7 jam, sama kan di situ ngantuk juga. Mau sehebat apapun teori manusia, tidak akan mampu mengalahkan ketetapan Allah. Kalau senantiasa teori itu yang dipakai, kapan kita bisa menempuh ibadah yang lebih maksimal? Bukan itu ibadah sunnah, Ustaz. Mudah membandingkan ibadah wajib sama sunnah itu tentang keutamaan. Bagaimana membandingkan? Ini, kalau bapak ibu kenal sama presiden, udah biasa. Seharusnya rakyat kenal sama presiden. Tapi kalau presiden kenal sama bapak ibu, wah itu yang hebat, Pak. Itulah perbandingan ibadah wajib dan sunnah. Getol dia ibadah wajib memang sudah seharusnya. Tapi kalau ibadah sunnahnya, ibadah nawafilnya yang hebat, sunnahnya tidak ditinggalkan, tetapi ibadah wajibnya tidak ditinggalkan, tapi ibadah sunnah yang kuat. Oh, itulah subhanallah,
yang kalau diistilahkan sederhananya ibadah wajib itu orang merindukan surga, tapi melalui ibadah sunnah bukan orangnya yang merindukan surga, tapi surganya yang merindukan orang yang bersangkutan. Itu tadi kenal presiden biasa. Saya kenal sama wali kota wajar lah. Tapi kalau wali kotanya kenal sama bapak, keren. Jadi Bapak Ibu sekalian, usi nafsi wa iyyakum, hidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah. Berat, memang Pak. Makanya balasannya besar. Kalau nggak berat, ya nggak besar balasannya Pak. Kenapa tahajud itu dijanjikan Allah dalam Al-Quran bisa mengangkat seseorang kepada tempat yang mulia? Karena berat, ujiannya berat. Kalau ringan, ya ujiannya enggak. Kalau ujiannya ringan, balasannya juga tidak akan sebesar ujiannya yang berat. Nah, kalau istilah orang, kalau banyak masalah itu namanya rumah tangga. Kalau banyak makanan itu namanya rumah makan. Jadi rumah tangga itu pasti rumit. Iya. Kalau sederhana itu rumah makan. Rumah makan Padang. Karena ada rumah makan Padang sederhana. Jadi yang namanya rumah tangga yang rumit, banyak ujiannya, makanya simbolnya pun tangga. Rumah tangga. Tangga itu kan berarti banyak tantangannya, banyak ujiannya. Kalau sederhana rumah makan. Jadi kalau ada masalah makan saja, selesai masalah. Kalau udah kenyang kan tidur. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang pertama siangnya, pada siangnya tidak hanya meninggalkan lapar dan haus serta berhubungan, tetapi semuanya juga ikut puasa, kemampuan untuk menahan. Malamnya dihidupkan dengan ibadah, termasuk bagian dari qiyam itu adalah tarawih. Termasuk di dalam tarawih itu nanti ada seperti kultum. Apa kaitannya? Emang ibadah itu Ustaz? Kultum Ramadan itu bagian dari syiar agama, dan ditegaskan dalam Al-Quran, siapapun yang membesarkan syiar agama itu bagian dari takwa hati, min taqwal qulub. Itu termasuk bagian dari ibadah Ramadan. Kemudian tidak selesai sampai di situ, menghidupkan malam-malamnya dengan tilawah Al-Quran, zikir, dan ibadah-ibadah lainnya. Jadi jangan begitu selesai tarawih, selesai sudah ibadah malamnya. Nah, itu puasa konvensional itu, zaman dulu itu. Kalau sekarang sudah harus lebih baik. Kata kuncinya menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Nah, kalau mencatur di pos RT gimana Bos? Nah, itu bagian dari menghidupkan malam Ramadan menuju neraka. Kan perintahnya menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, bukan main catur, bukan nongkrong, bukan ngopi. Ada yang ngopi sampai subuh juga. Ibadahnya di mana begitu? Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, terakhir sunnah yang terbesar adalah kedermawanan. Sebab itu dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling dermawan dan akan lebih dermawan lagi ketika bulan suci Ramadan.
Apa motivasinya? Sederhananya begini Bapak Ibu sekalian. Selama ini kita selalu diperdengarkan dengan istilah gak usah mati-matian dari harta. Kalau harta gak bisa dibawa mati. Itu pernyataan yang salah. Harta itu bisa dibawa mati. Kata siapa harta gak bisa dibawa mati? Bisa dibawa mati. Syaratnya jangan bawa sendiri. Gak boleh. Kalau bawa sendiri gak boleh. Terus suruh orang lain yang bawa. Caranya titipkan harta Bapak Ibu sekalian kepada fakir, miskin, yatim, masjid, pesantren, apapun, titipkan kepada mereka, suruh mereka yang bawa. Kita nunggu di akhirat. Ngapain kita yang bawa? Biarkan mereka yang bawa. Jadi hakikatnya harta bisa dibawa mati, tapi jangan bawa sendiri, suruh orang lain untuk membawa. Nah, kedermawanan itu ujiannya ketika Ramadan. Kenapa? Karena Allah melipat gandakan pahalanya. Dan subhanallah Bapak Ibu sekalian, kedermawanan, sedekah, apapun namanya, pada hakikatnya itu adalah pembuktian terhadap harta yang Allah titipkan kepada kita. Maksudnya gimana? Harta itu kalau halal, bawaannya pasti untuk arah yang baik. Jadi menguji harta kita masing-masing, uji nafsi wa iyam, kita semua ini tes harta kita. Kalau kecenderungannya sedekah, halal itu hartanya. Tapi kalau pelit, kecenderungannya bukan untuk sedekah dan sebagainya, kita akan bilang haram, minimal subhan, gak jelas halal dan haram. Itu sejatinya. Tapi ada juga zaman sekarang cuci dosa. Harta yang haram dipergunakan untuk hal-hal yang baik dalam rangka mencuci dosanya. Ya kira bisa begitu. Padahal dalam Islam tegas, harta itu zatnya halal, caranya juga harus halal. Bisa jadi hartanya zatnya halal, tapi cara mendapatkannya salah, jadi haram juga. Itu sangat penting dalam agama kita. Nah Bapak Ibu sekalian, momentumnya sudah di depan mata kita. Harta itu bisa dibawa mati, tapi jangan bawa sendiri. Titipkan. Ada kesempatan-kesempatan yang tersedia di depan mata kita, termasuk bagaimana kita terus membantu masjid yang sama-sama kita banggakan ini, Al-Ansar. Kenapa harus membantu masjid kita dulu Ustaz? Subhanallah Bapak Ibu sekalian, ya begini, ada kejadian yang agak unik kan beberapa hari ini. Ketika Indonesia masuk di dalam sebuah lembaga yang baru dicetuskan Donald Trump, Bond of Peace, nyumbang setiap negara anggotanya itu kalau dirupiahkan hampir 17 triliun. Itu kan banyak dikritik orang. Bukan kita tidak peduli kepada Palestina, cuma yang jadi masalah siapa yang mempelopori Bond of Peace itu
Justru orang-orang yang menghancurkan Palestina nyumbang jauh-jauh ke sana, sementara negerinya sendiri lagi babak belur. Aceh belum selesai, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sebagainya. Bukan tak boleh bantu Palestina, saudaranya boleh, tapi masyarakatnya aja masih babak belur. Nah, apa konteksnya Ustaz? Dalam agama kita pun bersedekah itu yang pertama ditekankan adalah zawil qurba, yang terdekat dulu, keluarga terdekat, atau juga bisa ditafsirkan kondisi dan keadaan terdekat di sekeliling kita. Kepedulian itu dulu yang harus kita bangun, baru setelah itu kepedulian yang ada lebih jauh dari kita. Kadang-kadang kita masyarakat kita ini yang di depan mata nggak selesai, yang jauh diurusi, itu kalau dalam istilah disebut mendahulukan sesuatu yang harusnya diakhirkan, mengakhirkan sesuatu yang harus didahulukan, yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Oh, bolak-balik mereka tadi bingung melihat ini. Ya, karpe. Maka Bapak Ibu sekalian, kami mengajak kepada semua jamaah Masjid Al-Ansar membantu perjuangan masjid kita, apapun program yang kita sokong, karena ini kebaikan yang langsung kita rasakan. Kalau dalam konsep Al-Qur'annya, inilah yang disebut dengan in ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Nah, yang paling dekat yang kita membantu masjid yang kita jadikan sebagai tempat kita untuk melaksanakan ibadah. Nah, ini al-jud, kedermawanan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ibadah utamanya, siamnya, qiyamnya, kedermawanannya. 3 hal itu saja mampu kita laksanakan secara maksimal, maka kelak di penghujung Ramadan kita pantas termasuk ke dalam golongan yang disebut minal aidina wal faizin. Pantaslah ikut lebaran, kira-kira bahasanya lulus. Makanya disebut minal aidina wal faizin. Walaupun kadang-kadang nyebutinya minal aidin wal faizin, malah jadi jin. Padahal kalimat sebenarnya minal aidina wal faizin. Dan subhanallah, satu Syawal itu, lebaran itu memang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Contoh yang paling sederhana, tidak ada momentum dan waktu sepanjang tahun di mana manusia mengakui kesalahannya kecuali lebaran. Gak ada. KPK sampai capek nangkapin orang yang korupsi, gak ada yang mengaku. Kalau mengaku, tunggu lebaran, semuanya akan ngaku. Mohon maaf lahir batin, saya banyak salah, banyak dosa. Lebaran doang. Maka subhanallah, lebaran itu memang membuat suasana menjadi indah. Tapi mudah-mudahan jamaah Al-Ansar tidak ikut-ikutan menyatakannya dengan kalimat-kalimat yang bombastis. Saya paling senang kalau bacanya lebaran. Banyak yang kirimin WA sampai capek bacanya. Padahal niatnya cuma mengucapkan selamat, mohon maaf lahir batin, tapi diawali dengan puisi. Apalagi kalau udah baca WA jamaah, ketiga kaki tak mampu melangkah, tangan tak mampu berjabat, mata sudah tak mampu saling menatap. Saya balas, saya bilang hati-hati Pak, stroke. Itu gejala stroke. Kalau kaki udah nggak bisa melangkah,
tangan sudah nggak bisa menjabat, mata sudah nggak bisa bertemu, itu gejala stroke. Nggak usah macam-macam neko-neko ucapin yang enggak. Doa. Jadi Bapak Ibu sekalian, insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita bertemu dengan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan semua urusan kita dunia sampai akhirat, wabil khusus segala urusan kita dimudahkan, rezeki kita dilapangkan memasuki bulan suci Ramadan yang akan datang ini. Semoga anak, istri, suami, cucu, Bapak Ibu sekalian dimanapun dan kapanpun senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah. Yang sakit kita doakan semoga Allah angkat penyakitnya, Allah kuatkan iman dan Islam mereka. Terakhir kita doakan ayah ibu kita, mobil khusus beliau-beliau yang telah mendahului kita, semoga Allah ampunkan segala dosa dan kesalahan semasa hidupnya dan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Untuk ayah ibu kita yang masih ada, kepada semua orang tua kami di Al-Ansar yang berhadir pada malam ini, semoga antum senantiasa dijaga oleh Allah, disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya dalam taat, istiqomah sampai akhir hayat dalam ketaatan, dan mudah-mudahan kelak husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.